Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Faradila dengan NPM 2017-051-002 dari kelas B akan membahas tentang linked list, stack, dan queue di ADT. Yang pertama akan kita bahas adalah linked list. Linked list adalah salah satu bentuk struktur data berisi kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis, dan terbatas. Linked list sering juga disebut dengan senarai berantai. Linked list saling terhubung dengan bantuan variabel pointer. Dan masing-masing data dalam linked list disebut dengan node atau simpul yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa struk yang terdiri dari beberapa field. Ini adalah perbedaan antara array dan linked list. Jadi kalau di array itu kan dia statis. Kalau linked list dia dinamis. Terus kalau di array, penambahan atau penghapusan data itu terbatas. Jadi kalau di awal kita sudah menentukan bahwa ukuran array adalah 100, maka data yang bisa kita tambahkan hanya sampai 100. Kalau di linked list, dia penambahan atau penghapusan datanya tidak terbatas karena dia tidak ditetapkan ukurannya. Kemudian di array ini random access, sedangkan di linked list itu sequential access. Di array penghapusan array tidak mungkin, sedangkan di linked list penghapusannya mudah. Jadi kalau di array itu data-datanya nggak bisa dihapus, tapi kalau di linked list itu bisa. Kemudian ini ada konsepnya. Yang pertama adalah single linked list non-circular. Jadi kalau dari A, B, C, akhirnya dia 0. Tapi kalau di single linked list circular, dia akan terus berputar. Jadi dari A ke B ke C, nah dari C ini dia akan balik lagi ke A. Jadi berputar seperti lingkaran. Ini single linked list non-circular. Single artinya field pointernya hanya satu buah saja dan satu arah serta pada akhir node. Pointernya menunjuk kepada 0. Linked list artinya node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Jadi ini A itu terhubung dengan B terhubung dengan C, dan seterusnya. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya, dan juga memiliki field yang berisi data. Node terakhir akan menuju ke 0 yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list. Jadi 0 ini sebagai tempat pemberhentian saat pembacaan isi linked list ini. Dan ini ada deklarasinya. Yang pertama adalah kita mendeklarasikan node terlebih dahulu. Tip def, struk, tnode. Tnode ini sebenarnya bisa diganti dengan yang lainnya, tapi kita pakai tnode di sini. Kemudian ini ada field datanya, integer data, dan ini adalah pointernya. Ya, tip ini pointer. Penjelasannya, pembuatan struk bernama tnode yang berisi dua field ini, yaitu field data bertipe integer dan field next yang bertipe pointer dari tnode. Setelah pembuatan struk, buat variabel head yang berisi pointer dari tnode yang berguna sebagai isi kepala linked list. Ini adalah cara untuk membuat node baru pada single linked list non-circular. Digunakan keyword new yang berarti mempersiapkan sebuah node baru beserta alokasi memorinya. Kemudian, node tersebut diisi data dan pointer next-nya ditunjukkan. Jadi ini kita deklarasikan dulu, kemudian baru sama dengan new dan baru. Nah, data baru nantinya akan masuk ke data ke baru. Kemudian ini menuju ke 0. Kemudian ini penggunaan head. Dibutuhkan satu variabel pointer head. Head itu tuh sebagai node pertamanya ya. Ini node pertama. Deklarasinya itu manipulasi linked list tidak bisa dilakukan langsung ke node yang dituju, melainkan harus menggunakan suatu pointer penunjuk ke node pertama dalam linked list. Jadi ini nggak bisa langsung gini, kita harus pakai pointer. Jadi kita pakai pointer head. Kemudian kita di sini inisialisasikan single list-nya, void init, inisialisasi, head sama dengan 0.
Jadi head-nya ini kosong ya pertamanya. Kemudian function untuk mengetahui kosong tidaknya single lead list. Jika pointer head tidak menunjuk pada suatu not, maka kosong. Integer is empty if head-nya sama dengan 0, maka return. Kemudian penggunaan fungsi tambah depan. Penambahan not baru akan dikaitkan ke not paling depan. Namun, pada saat pertama kali atau data masih kosong, maka penambahan data dilakukan dengan cara not head ditunjukkan ke not baru tersebut. Pada prinsipnya adalah mengaitkan not baru dengan head. Kemudian head akan menunjuk kepada data baru tersebut sehingga head akan selalu menjadi data terdepan. Ini adalah contohnya. Nah, ketika dia listnya ini masih kosong, maka dia 0. Nah, kemudian masuk data baru, misalnya 5 atau 10. Ya, ini kita pakai 5 masuk jadi head. Kemudian kalau datang data baru, untuk penambahan depan, maka 5 yang tadi itu akan bergeser ke data kedua. Sedangkan yang baru datang itu 20 akan menjadi data pertama. Ini, ya, seperti ini. Kemudian ini adalah codingannya. Void insert depan integer data baru, not data baru, kemudian itu ini if untuk mengecek apakah dia kosong atau tidak. Jika tidak, maka datanya akan dimasukkan. Kemudian penambahan data di belakang. Penambahan data dilakukan di belakang. Namun, pada saat pertama kali, not langsung ditunjuk oleh head. Penambahan di belakang lebih sulit karena kita membutuhkan pointer bantu untuk mengetahui not terbelakang. Kemudian setelah itu dikaitkan dengan not baru. Nah, ini ilustrasinya. Ketika list masih kosong, head-nya sama dengan 0. Jadi kosong. Kemudian masuk data baru. Misalnya seperti yang tadi itu 5 masuk jadi data pertama. Nah, kalau misalkan kita ingin menambah data di belakang, maka data yang baru datang itu akan menjadi data kedua. Jadi, data yang pertama itu akan tetap jadi data pertama, sedangkan data yang kedua masuk akan menjadi data kedua. Kemudian nanti kalau misalkan kita ingin menambahkan data baru, maka data baru itu akan menjadi data ketiga. Begitu seterusnya. Penambahan data dilakukan di belakang, namun pada saat pertama kali, ini kemudian ada hapus data depan. Ilustrasi di atas adalah untuk menghapus data teratas atau pertama, yang ditunjuk oleh head pada linked list. Penghapusan not tidak boleh dilakukan jika keadaan not sedang ditunjuk oleh pointer. Maka harus dilakukan penggunaan suatu pointer lain yang digunakan untuk menunjuk not yang akan dihapus. Misalnya pointer hapus dan barulah kemudian menghapus pointer hapus dengan menggunakan perintah delete. Sebelum data terdepan dihapus, head harus ditunjukkan ke not sesudahnya terlebih dahulu agar list tidak putus. Sehingga not setelah head lama akan menjadi head baru atau data terdepan yang baru. Jika head masih 0, maka berarti data masih kosong. Ini adalah contoh ilustrasinya. Ini kan data 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Nah, kemudian kita ingin menghapus data belakang. Kalau misalnya kita ingin menghapus data belakang, maka kita akan menunjuk ke data paling belakang dan kemudian menghapus yang menggunakan delete. Hapus data belakang. Membutuhkan pointer bantu dan hapus. Pointer hapus digunakan untuk menunjuk not yang akan dihapus, dan pointer bantu digunakan untuk menunjuk not sebelum not yang dihapus, yang kemudian selanjutnya akan menjadi not terakhir. Pointer bantu akan digunakan untuk menunjuk ke nilai 0. Pointer bantu akan selalu bergerak sampai sebelum not yang akan dihapus. Baru kemudian pointer hapus diletakkan setelah pointer bantu. Setelah itu, pointer hapus akan dihapus. Pointer bantu akan menunjuk ke 0. Materi selanjutnya adalah stack. Stack atau tumpukan dalam bahasa kita adalah kumpulan sebuah data lalu menaruh data tersebut ke dalam data-data lain yang sudah ditata sebelumnya. Jadi, metode peletakan beberapa data di atas data-data lain itulah yang disebut dengan stack. Dalam pengertian pemrograman, stack atau tumpukan adalah kumpulan elemen yang hanya ditambah dan atau dihapus dari satu ujung atau gerbang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah suatu elemen diletakkan di atas elemen yang lain. Stack mempunyai sifat LIFO atau last in first out, yang berarti bahwa elemen yang terakhir masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Ini adalah ilustrasi dari stack.
Ini yang pertama, data masuk. Data masuk itu A. Nah, karena stack tadi adalah penambahan data yang pertama masuk adalah data yang terakhir keluar, maka kalau ada penambahan data, maka itu akan berada di atas. Nah, topnya, posisi top ini akan berganti dari yang tadi A ke B. Kemudian tambah lagi data C, topnya berubah juga jadi data C. Kemudian data D jadi top, nah kemudian tambah E. Nah, ketika kita ingin menghapus sebuah data di stack, maka yang dihapus adalah data paling atasnya atau topnya. Karena tadi stack itu kan disebutkan bahwa last in first out. Dia yang terakhir masuk adalah data yang pertama kali keluar. Sedangkan data yang pertama kali masuk adalah data yang terakhir kali untuk keluar. Pengaplikasian stack itu dalam real life adalah pile of books atau tumpukan buku, kemudian flat trace. Sedangkan dalam pemrograman itu ada program execution stack dan evaluating expression. Nah, di stack itu sendiri ada beberapa macam operasinya. Yang pertama adalah push. Push merupakan operasi untuk memasukkan elemen ke dalam suatu stack. Jika stack direpresentasikan dengan array, maka elemen array yang dimasukkan tidak boleh melebihi ukuran stack. Operasi push dapat dilakukan jika stack belum mencapai maksimal. Sedangkan pop adalah operasi untuk mengambil atau menghapus elemen paling puncak dari stack. Setiap kali operasi pop dilakukan, maka posisi top akan berkurang 1. Operasi pop dapat dilakukan jika stack tidak kosong. Kemudian ada ispull. Ispull itu adalah operasi yang digunakan untuk mengecek apakah sebuah stack itu kosong atau penuh atau tidak. Kalau dia penuh, maka tidak bisa dilakukan penambahan data. Sedangkan isempty adalah operasi yang digunakan untuk mengecek apakah stack itu kosong ataupun tidak. Kalau dia kosong, berarti kita tidak bisa melakukan penghapusan data atau pop. Kemudian ada clear. Clear adalah operasi yang digunakan untuk mengosongkan stack. Jadi kalau kita ingin menghapus semua data sekaligus, kita bisa menggunakan fungsi yang clear. Kemudian ini ada contoh juga sama seperti yang tadi. Kalau data masuk 3, masuk dia paling pertama ya. Kemudian data 7, dia jadi di atas. Kemudian kita lakukan penghapusan, maka data yang 7 tadi yang terhapus. Kemudian kita masukkan lagi data 11, masuk dia di data yang paling top. Dan kita akan hapus, maka data top tadi akan terhapus. Kemudian kita tambahkan lagi data keduanya yaitu 21 jadi top. Dan kita tambah lagi data 1 jadi ini topnya 3. Nah, ini adalah stack itu bisa direpresentasikan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah array, yang kedua adalah linked list. Perbedaannya kalau kita menggunakan array, memorinya itu tidak dinamis. Jadi sama seperti linked list tadi, memori array itu sudah ditetapkan. Jadi tidak bisa kalau misalkan kita sudah menentukan bahwa ukuran dari array itu 100, sedangkan data ada 101, itu tidak bisa ditambah data yang ke 101-nya. Kalau kita menggunakan representasinya menggunakan linked list, itu alokasi penggunaan memorinya dapat disesuaikan dengan mudah sesuai kebutuhan. Jadi lebih baik penggunaannya dengan linked list. Nah, ini array. Di sini ada elemennya. Nah, integer topnya atau ketika stack kosong itu adalah di -1. Karena kalau di array itu kan data indeksnya mulai dari 0. Jadi kalau kosong itu adalah integer top sama dengan -1. Boolean is empty adalah ketika stack itu kosong. Nah, ketika kosong adalah top yang kurang dari 0 atau -1 tadi. Kemudian boolean is full adalah ketika topnya lebih besar sama dengan max stack size -1. Jadi misalkan array kita sudah menentukan ini 100. Jadi ukuran maksimalnya adalah 100 dikurang 1. Hasilnya ada 99. Ini ada void push untuk menambahkan data. Void push if topnya lebih besar sama dengan maximum stack size -1 atau ketika booleannya full itu tidak bisa
lakukan penambahan data. Jika masih ada tempat atau masih kosong, itu data akan ditambahkan. Kemudian pop if. Jika datanya itu kosong, maka kita tidak bisa melakukan penghapusan data. Jadi kalau misalkan datanya sudah terisi, misalkan ada 1 ataupun 2 data, kita bisa melaksanakan penghapusan. Ini kemudian list menggunakan implementasinya linked list. Kalau di linked list itu agak berbeda dengan di array. Kalau di array tadi langsung dihapusnya itu langsung seperti ini, penggunaan if ukuran. Nah, kalau di sini itu agak berbeda. Nah, di sini letak perbedaannya nih. Temperatur item sama dengan item. Temperatur next sama dengan top sama dengan temperatur. Dan juga topnya seperti itu. Nah, ini ada pengaplikasian menggunakan Tower of Hanoi. Jadi ini dipindahkan ke sini, kemudian yang kuning kita pindahkan ke sini, ya. Kemudian, nah yang ungu tadi kita pindahkan ke sini, merah kita pindahkan ke sini, seperti itu. Atau ini kita bisa, misalkan si gajah, ini kita ingin pindahkan ketiga hewan ini ke sebelah sini dengan cara satu persatu. Jadi ini angsa kita pindahkan ke sebelah sini, anjing yang kita pindahkan sebelah sini. Kemudian si angsa tadi kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, di sini kan sudah kosong. Gajah ini bisa kita pindahkan ke sini. Karena kita tidak bisa memindahkan 2 hewan secara sekaligus. Nah, hewan si angsa yang di atas anjing tadi kita pindahkan ke sebelah sini. Kemudian anjing kita pindah ke sini dan angsa pindah ke sebelah sini. Seperti itu contohnya. Dan ada yang ketiga akan kita bahas adalah queue atau queue ya, queue. Apa itu queue? Queue itu sama dengan stack, tetapi kalau di stack dia LIFO atau last in first out, sedangkan di queue ini first in first out. Atau data yang pertama masuk adalah data yang pertama kali keluar. Contoh pengimplementasiannya adalah pengantrian. Jadi orang yang pertama datang adalah orang yang pertama kali dilayani. Kemudian contoh dari pengaplikasiannya di real life itu tadi waiting in line dan waiting in on hold for support. Kemudian kalau di pengaplikasiannya untuk computer science itu ada treats dan job scheduling. Nah, ini adalah pengilustrasiannya. Dia ada front, ada rear. Front itu data terdepan, rear itu data terbelakang. Kalau kita nambah, ini ada data 1, ya data A, kemudian kita tambahkan data B, maka data B yang akan menjadi rear. Kita tambahkan data C yang akan menjadi rear. Data D akan bertambah, maka D-nya akan jadi rear. Nah, kalau kita ingin menghapus data, maka data yang terhapus adalah si A-nya. Begitu, karena tadi kan first in, first out. Data yang pertama masuk adalah data yang pertama kali keluar. Nah, ada contoh dari pengaplikasiannya untuk job scheduling. Ya, ini masih kosong, jadi front dan rear-nya adalah sama-sama -1. Kemudian ada data 1 masuk. Rear-nya berubah jadi 0. Data 2 masuk, rear-nya berubah jadi 1. Data 3 masuk, maka rear-nya jadi 2. Dan kemudian, jika ingin melakukan penghapusan data, maka front-nya berubah. Tadinya -1 berubah jadi 0. Kemudian data 2 dihapus, maka front-nya berubah menjadi 1. Ini ada contohnya, dia itu ada create queue. Create queue ini untuk create an empty queue was maximum size in max queue size. Terus ada boolean is full, ini untuk mengecek apakah queue itu penuh ataupun tidak. Kemudian enqueue ini untuk penambahan data. Penambahan data di queue. Kemudian the boolean is empty untuk mengecek apakah queue itu kosong ataupun tidak. Dan dequeue ini untuk menghapus data di queue. Nah, ini ada pengimplementasian queue dengan array. Nah,
pertama adalah kita inisialisasikan ukuran kosong dari Q-nya. Nah, kalau di array, dia itu kosong ketika rear dan front sama dengan min 1. Ya. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kalau di array itu data terisi ketika dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti data kosongnya adalah min 1. Kemudian boolean is empty, atau Q ketika kosong adalah front sama dengan rear. Kemudian full ketika rear sama dengan maksimumnya itu min 1. Kemudian ada NQ atau penambahan datanya. If ini kita cek dulu apakah dia penuh ataupun tidak. Kalau tidak penuh atau masih ada tempat tersisa ataupun kosong malahan, kita bisa penambahan datanya. Kemudian DQ untuk menghapusnya. Menghapusnya itu kita cek dulu apakah dia kosong atau tidak. Kalau tidak kosong, maka itu kita bisa lakukan penghapusan data. Nah, ini ada pengimplementasiannya yang kedua, yaitu wrap configuration. Ini pengimplementasiannya seperti lingkaran ya. Nah, ini adalah ketika kosong dan ini adalah ketika data terisi. Nah, ini full-nya itu ketika satu tempat di lingkaran ini kosong. Nah, ini udah penuh ya. Udah penuh kayak gini. How to test when Q is empty, how to test when Q is full. Nah, ini NQ-nya, penambahan datanya, kita lihat kalau dia kosong, kalau dia penuh itu sama dengan rear-nya sama dengan rear plus 1 mod maximum size-nya. Jadi misalkan ukurannya itu 5. Nah, sedangkan rear-nya seperti yang ini, misalkan ini 3 ya. 3 ditambah 1 sama dengan 4 dimod dengan dimod dengan ukurannya. Ukurannya adalah 5. Kalau ukurannya itu sama, maka kalau hasil dari perhitungan tadi sama dengan rear, maka itu penuh. Kemudian DQ-nya if front sama dengan rear ya. Jadi sama-sama front sama dengan rear. Kemudian jika tidak, kita tambahkan front dengan front plus 1 mod maximum Q size. Kemudian ini ada pengimplementasian Q menggunakan linker list. Yang pertama NQ. Sebenarnya sama saja, hanya yang beda tuh di sini. Temperatur item sama dengan item, temperatur next sama dengan 0. If front rear next sama dengan temp, else front temp rear temp. Dan DQ juga begitu, CLP not temp sama dengan front, kemudian dengan item. Ini ada if, else ketika item sama dengan temp, item, front, temporary, kemudian next, free, temp. Free ini digunakan untuk menghapus. Jadi kalau di sini kan ini temperatur ini untuk nambah, kalau di sini itu free itu untuk menghapus datanya. Oke. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.